Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Ya, semoga sehat semua ya. Oke, untuk hari ini kita akan coba belajar tentang aritmatika sosial. Ini adalah materi kedua dari semester 2 ini. Untuk itu silakan kalian pahami video berikut ini agar kalian mendapatkan pengetahuan dari video tersebut. Oke, langsung saja ya. Check it out. Nah, di bahasan yang pertama ini kita akan membahas tentang yang pertama harga beli, harga jual, untung rugi, kemudian persentase untung ya. Oke, ada banyak ini cakupan materinya. Nah, yang pertama ini fokus kita jadikan menjadi 3 bagian. Bagian pertama kita akan membahas tentang harga beli, harga jual, untung rugi, kemudian persentase untung dan rugi. Nah, kok sedikit Pak? Nah, sebetulnya memang sedikit, tapi nanti akan banyak variasi soalnya. Sehingga walaupun ini cuma 2, ya cuma 2 ini, tapi nanti akan cukup banyak yang kita bahas. Oke, langsung saja kita ke materi. Yang pertama, A. Harga beli, harga jual, untung, dan rugi. Oke. Suatu penjualan akan dikatakan mendapatkan untung ya jika harga penjualan itu lebih banyak daripada harga pembelian. Nah, atau harga jual ini ya lambangnya lebih dari harga beli. Selanjutnya untuk mencari keuntungan yaitu pasti selisih dari harga jual dengan harga beli. Namanya selisih berarti kan dikurangi. Oke. Kemudian suatu penjualan itu dikatakan mendapatkan rugi atau mengalami kerugian jika harga beli itu lebih besar daripada harga jual. Rumusnya yaitu kalau untuk mencari besar kerugian itu harga beli dikurangi harga jual. Jadi di sini U itu untung, R itu rugi. Langsung kita ke contoh nomor 1 ya. Fatih ini membeli kaos seharga 100.000 kemudian dijual kembali dengan harga 120.000. Nah, ini berapakah untung yang diperoleh? Oke, di sini sudah jelas Fatih membeli kaos, berarti 100.000 ini merupakan harga beli. Kemudian 120.000 ini adalah harga jual kan ya, karena dijual kembali. Oke. Untuk mencari untung ya berarti harga jual dikurangi harga beli. 120.000 dikurangi 100.000 maka jawabannya 20.000. Ya, ini ya untuk mencari untung ya. Jadi selisih antara harga jual dengan harga beli. Oke, selanjutnya Fikri membeli mainan seharga 80.000, kemudian dijual lagi. Dijual kembali dan laku dengan harga 70.000. Nah, ini kalau kita pakai logika, kira-kira Fikri ini untung atau rugi? Ya rugi ya kan? Karena dia membeli 80.000 kemudian dijual dengan harga 70.000 tentu rugi ya. Oke, sehingga jawabannya harga beli lebih dari harga jual, maka Fikri mengalami kerugian. Ya, kenapa ini kerugian? Karena mungkin mainannya sudah rusak sehingga atau sudah dipakai sehingga harganya itu berkurang ya. Oke, berikutnya. Baik, di poin A tadi kita bahas tentang harga beli, untung dan rugi. Sekarang persentasenya. Ini rumusnya ya. Persentase untung sama dengan untung per HB. HB itu harga beli kali 100%. Kalau untuk mencari rugi ya, maka rugi per harga beli kali 100%. Di sini kita tahu bahwa fokusnya ya, titik fokusnya adalah ke harga beli ya, bukan ke harga jual ya. Karena harga beli adalah harga mula-mulanya. Oke, langsung ke contoh. Fatih membeli kaos harga 100.000. Ya, ini kita berikan contoh yang tadi ya, tapi akan kita ubah ke dalam persen. Berapakah persen keuntungan yang akan diperoleh? Oke, karena yang ditanya adalah persentase, maka kita fokusnya ya mencari persentase. Oke, harga belinya sudah jelas yaitu 100.000, kemudian keuntungannya adalah 20.000. Kok bisa 20.000 dari mana? Dari selisih antara harga jual dengan harga beli. 120.000 dikurangi 100.000, ketemunya 20.000. Sekarang kita akan masukkan ke rumus persentase. Untung per harga beli kalikan 100%.
Berarti di sini 20.000 per 100.000 kali 100%. Ini kita akan bagi, coret ya. Nolnya 3 coret, kemudian nolnya ini dengan ini. Nah, berarti tinggal apa? 20%. Per 1 ya, per 1 kan tidak berarti. Nah, berarti persentase untungnya adalah 20%. Jadi Fatih ini untung 20%. Kita lanjut di nomor 2. Akif membeli mainan seharga 80.000 kemudian dijual lagi dan laku dengan harga 60.000. Berapakah persen kerugiannya? Oke, jadi di sini soal nomor 2 dan nomor 1 ini sama-sama 20.000-nya ya. Ini sama-sama 20.000, ini juga 20.000. Nah, tapi bedanya di harga belinya. Oke. Oh iya, kenapa ini 20.000? Ini dari mana? Dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Kenapa rugi? Karena harga beli lebih mahal daripada harga jualnya. Oke, rumusnya persentase rugi sama dengan rugi dibagi harga beli kali 100%. Nah, ini kita bagi saja ini ya. Oke, coret-coret aja ya. Coret-coret. 2/8 ini kan bisa kita kecilkan ya. Ini kita bagi 2. Ini kita bagi 2, jadinya berapa ini? 1/4 kan ya? 1/4 kalikan 100%, coret-coret jadinya 25 kan ya? Berarti 25%. Nah, ternyata meskipun sama-sama 20.000-nya, ternyata beda. Nomor 2 adalah 25%, nomor 1 20%. Kenapa kok beda? Karena HB-nya beda, karena harga belinya beda. Tadi harga belinya 100.000, yang ini harga belinya 80.000. Oke, lanjut ya. Oke, baik, ini ada triknya ya, nomor yang B ini. Jadi yang B, yang contoh nomor 3 ini ada triknya. Ditanya harga jual. Berarti nanti ada yang juga yang ditanya harga beli. Fikri membeli barang seharga 100.000, kemudian dijual lagi dan mendapatkan untung 20%. Berapakah dia menjualnya? Nah, kayak gitu ya. Jadi diketahui HB kayak gini yang saya kotak ini 100.000, persentase untungnya 20.000. Ditanya harga jual. Nah, berarti kita cari untungnya berapa? Kan masih persen. Kita cari besar untungnya. Ini cara satu. Yaitu untung sama dengan 20% dari HB. Pasti dari harga beli ya, bukan harga jual ya. Ingat-ingat ya, ini pasti harga beli. Nanti soalnya ada jebakan. Berarti 20% kali 100.000. 20 per 100 kan ya kan. 20% kan 20 per 100. Dicoret-coret aja kan ya. 2 coret, berarti 20 kalikan 1.000 ya. 20.000. Untungnya 20.000. Harga jualnya ya berarti harga beli kita tambahkan dengan untungnya. Nah, berarti Fikri ini menjualnya adalah 120.000. Beli barang seharga 100.000 kemudian dijual dengan harga 120.000 sehingga untung 20.000 atau 20%. Oke. Nah, sekarang ini cara cepatnya ya. Ini cara cepatnya. Cara 2. Cara cepat ini atau cara 2 ini harus bisa dan harus paham. Meskipun cara 1 lebih mudah karena kalian sudah belajar di SD. Cara 2 ini wajib dipelajari ya karena nanti ada hubungannya di soal yang berikutnya. Baik. Harga jual sama dengan 120% kalikan HB. Ini cara cepat ya. Tidak usah 2 kali langkah, langsung 120% kalikan harga beli. Nah, kok bisa ini 120% dari mana? Ya, karena dia itu untung 20%. Nah, karena mula-mula atau harga mula-mula itu kan 100% kan harga beli. Karena untung maka ditambah 20%. Kalau rugi bagaimana? Kalau rugi ya dikurangi. Oke. Kita cari apakah sama hasilnya. 120% per 100 kalikan 100.000. Coret. Nah, berarti 120.000. Nah, simple banget ini cara cepat ini ya. Jadi cara 2 ini lebih simple dan harapannya kalian sudah terbiasa dengan cara kedua. Karena kenapa? Karena akan ada hubungannya di soal kalau yang ditanya adalah harga beli.
Oke, lanjut. Nomor 4. Ditanya harga jual tapi dia ini mengalami kerugian. Oke. Fahim membeli barang seharga 80.000 kemudian dijual kembali dan ternyata rugi 25%. Berapakah harga jualnya? Nah, seperti ini ya. Harga beli 80.000, kemudian persentase rugi 25%. Nah, ini cara satu, kita akan mencari ruginya dulu berapa. Caranya kita kalikan persentase dengan harga beli. Oke, berarti sekarang 25/100 kalikan harga belinya adalah 80.000 ya. Sekarang kita akan coret atau kita kecilkan dulu nggak apa-apa ini. Ini kita kecilkan aja boleh atau kita coret juga bisa ini. Terserah pakai yang mana ya. Kalau saya ini suka dikecilkan aja ini. Kita bagi 25, kita bagi 25, jadinya berapa? Maka jadi adalah 1/4. Kalikan berapa? Kalikan 80.000. Nah, kan coret kan? 80 dengan ini kan berapa ini? 20 kan ya? Berarti jawabannya adalah 20.000. Nah, ternyata ruginya adalah 20.000. Berarti Fahim ini dia menjual barang tersebut berapa ya? Ya tentu kita kurangi dari harga beli tadi. 80.000 kurangi 20.000 yaitu 60.000. Jadi Fahim ini membeli barang seharga 80.000, tetapi dia ngejual kembali ya dijual kembali dengan harga 60.000. Sengaja ini angkanya saya samakan dengan contoh sebelumnya dengan harapan kalian bisa menalar ya. Kira-kira caranya seperti ini loh. Ya, sehingga paham nanti. Kalau hasilnya nggak sama, pasti salah caranya. Oke. Cara 2, yaitu langsung kita cari harga jualnya aja. Langsung 75% dikali harga beli ya. Nah, 75% dari mana nih? Karena dia itu rugi 25%. Ya, 100% kita kurangi dengan 25%, jadinya itu 75%. Nah, itu ya. Kalau tadi untung ditambah, kalau rugi dikurangi. Berarti langsung saja 75/100 dikalikan harga beli. Oke, kayak gini. Ini bisa kita langsung coret nolnya atau kalau saya biasanya kita bagi aja. Kita bagi dengan 25 bagi 25. Berarti ini jadinya 3/4 kali 80.000. 4 dengan 80 ini bisa kan ya 20.000. Ya, kemudian 3 kali 20.000 berapa? 60.000. Oke. Cara 2 lebih simpel, lebih cepat ya. Meskipun belum terbiasa, tolong dibiasakan. Kenapa? Karena sekali lagi contoh nomor 5 ini akan berbeda dan seringkali menjebak ya. Seringkali ini menjebak nomor 5 berikut. Oke, lanjut. Hati-hati di sini nomor 5 ini adalah ditanya harga beli. Kalau tadi ditanya harga jual, sekarang harga beli. Oke. Harga belinya kita nggak tahu, ditanya ya. Tapi persentase untungnya 20%. Harga jualnya 120.000. Nah, kira-kira berapakah harga beli tersebut? Oke. Seringkali ini kita jumpai cara menjawabnya kayak gini. Oh, gini Pak, gampang. 20/100 kalikan 120.000, coret nolnya Pak. Berarti ini 2 kali ini berarti berapa ini? 24.00 ya. Nah, berarti berapa ini nolnya? Benar ya? Oke. Kurang 1. Oke. Berarti untung 24.000 Pak. Oh, berarti kemudian harga belinya itu pasti 120.000. Ya, bentar ya. Ini saya akan mencontohkan cara yang salah ya. Salah tapi banyak yang melakukan. Hasilnya adalah 144.000 Pak. Yakin ini benar, yakin 100% benar Pak. Nah, hati-hati ya, hati-hati.
Nomor 5 ini sebetulnya hampir sama dengan soal-soal yang tadi. Hampir sama dengan soal nomor 3 dan soal nomor berapa? 1 tadi kayaknya. Di mana jawabannya harga belinya adalah 100.000. Ya. Belinya adalah 100.000, kemudian dijual menjadi 120.000. Nah, kayak gini. Tentu beda kan ya? Ada yang jawab ini, oh nggak gini Pak, ini dikurangi Pak. Oh ya, ada juga yang gini. Oh enggak Pak, nggak gini, nggak ditambahin, tak kurangi Pak. Oke, ini dikurangi, coba kurangi. Oh, berarti harga belinya ini saya dapatnya 96.000. Nah, ya tentu beda ya. Padahal harusnya itu adalah 100.000. Kalau kalian menggunakan rumus ini, cara ini, jadinya 96.000. Atau ada juga yang jawabnya 145.000. Jadi di sini saya memberikan pengalaman yang sering kali terjadi di siswa kayak gini. Ini salah total. Salahnya di mana? Salahnya ada di langkah ini terutama. Kalau ini salah, langkah berikutnya pasti salah, apapun itu. Oke, langsung saja. Cara yang betul adalah kita gunakan cara yang kedua tadi. Harga jual itu sama dengan 120% kalikan harga beli. Oke, ini saya hapuskan aja. Kemudian ya, seperti ini kita akan pindah karena kita sudah belajar P alias P, pindah jadikan, oke ini saya hapus ya karena mengganggu. Kemudian kita pindah ruas ya, perkalian jadi pembagian, jadi awalnya itu 120.000 per 120 per 100, kemudian dijadikan perkalian ya, jadi perkalian tapi dibalik. Nah kayak gini, sehingga langsung kita coret ini, berarti tinggal 100.000 ya, ini kan 1.000, sehingga jawabannya harga belinya adalah 100.000. Nah, sesuai dengan apa yang sudah kita bahas di soal nomor sebelumnya. Jadi harga belinya adalah 100.000. Kenapa? Karena 20% dari 100.000 itu adalah 20.000, kemudian ditambah ketemunya ini. Oke, ini ya. Jadi hati-hati banget bahwa untuk mencari harga beli, yaitu jangan gunakan rumus yang tadi. Kenapa? Rumus tadi itu salahnya adalah langsung dikalikan harga jual, padahal persentase untung itu kalinya dengan harga beli.